Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV. Dibukanya box motor Ducati jelang ajang balapan World Superbike Championship di sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat menuai polemik. Sempat diduga ilegal, mendapat kecaman warganet serta sorotan media asing seperti media Speedwit.com yang menyebut pihak Ducati marah dan Direktur Eksekutif SBK Gregorio Lavilla menyampaikan permintaan maaf kepada Ducati. Tak lama, lewat akun Twitter @DucatiCourse, Ducati justru membantah laporan media asing yang menyebut bos Ducati marah besar. Mereka justru tidak sabar ingin segera berkunjung ke Indonesia dan bertemu para penggemar. Selain itu, pihak Bea Cukai juga mengklaim proses pengecekan dengan membuka box kargo sudah sesuai prosedur. Namun, aktivitas perekaman saat pengecekan seharusnya tidak boleh dilakukan, seperti yang diunggah akun YouTube AKS Lombok Channel. Dalam program Sapa Indonesia Malam, Gubernur Nusa Tenggara Barat menyebut penjelasan resmi dari Ducati membuat polemik ini menjadi jelas. Pembukaan box disebut tidak melanggar prosedur, namun terkait ada perekaman dan diunggah ke media sosial merupakan pelanggaran. Gubernur NTB mengatakan kedepannya masyarakat harus lebih berhati-hati agar tidak terulang lagi. Pembukaan box yang ditengarai ilegal ya, tapi setelah dapat penjelasan dan statement dari Ducati, nampaknya ini segera menjadi clear. Ini juga menjadi feedback yang konstruktif buat kita semua. Betapa berita di zaman sekarang ini gampang sekali menyebar tanpa belum tentu juga merefleksikan seluruh kebenaran. Nah, kami sendiri yang sehari-hari ada di sini melihat teman-teman sudah sangat profesional, bahkan ketika logistik dari Dorna itu sampai jam 11 hampir tengah malam dari Qatar, saya sendiri turut menyaksikan bagaimana seriusnya teman-teman custom kita, ya Bea Cukai kita itu supaya betul-betul tidak ada prosedur yang dilanggar atas nama apapun. Nah, bahkan kalau membuka box itu, saya waktu itu ada Panglima TNI, ada Kapolri, Kapolda, dan Rem pun tidak sembarangan. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi 10 DPR, Dede Yusuf, menyebut saat ini apapun bisa menjadi viral di media sosial. Tidak ada pelanggaran saat membuka box, namun yang dilanggar adalah etika perekaman video saat pemeriksaan berlangsung dan menjadikannya konten di media sosial. Melakukan unboxing itu sebetulnya adalah bagian daripada petugas, itu benar. Tapi menjadikannya konten, itu yang tidak benar. Ya. Jadi, nah ini catatan bagi kita semua, siapapun. Terutama kita orang-orang yang suka membuat konten creator, agar jangan dikit-dikit membuat segala sesuatu itu pengen demi subscriber, demi viral. Selanjutnya pada Jumat kemarin, 12 November 2021, Presiden Joko Widodo hadir untuk meresmikan Pertamina Mandalika International Street Circuit sebagai rangkaian persiapan gelaran World Superbike. Nyatakan diresmikan. Namun, jelang penyelenggaraan event kelas dunia, masih ada permasalahan lahan yang tak kunjung rampung, yakni belum adanya uang penggantian lahan dan aksi protes warga dari dalam kampung pun terjadi. Salah satu keluarga bahkan menuliskan poster meminta ganti rugi atas lahannya dan meminta Presiden menuntaskan seluruh masalah lahan di sirkuit Mandalika. Sama masyarakat Kuta menuntut kepada Jokowi untuk segera memberikan ganti rugi yang layak dan adil kepada masyarakat Kuta atas penggusuran lahan. Yang kedua, berikan tempat relokasi yang layak dan akses terhadap lapangan kerja bagi rakyat korban penggusuran. Salam demokrasi. Terkait hal ini, Jokowi menjawab dengan janjinya untuk menyelesaikan persoalan lahan puluhan warga yang masih bertahan di tanahnya. Jokowi pun langsung meminta Menteri BUMN Erick Thohir yang ada di lokasi untuk menyelesaikan masalah lahan itu. Enggak, ini kan masih ada berapa? 48 ya, 48 bisa insya Allah cepatnya. Cepatnya Untuk kami minta Pak fase yang sudah Presiden dilalui dan ini sudah final. untuk masalah ini kami minta kebijakan sebagai masyarakat di situ untuk benar-benar segera diselesaikan. Insyaallah. Biar semuanya tuntas, kita Pak Menteri. event kita ini berjalan dengan lancar. Pak Menteri, Saya tanggung jawab. Ya. Makasih, Pak. Ya, ya, gitu ya. Makasih. Terima kasih Pak Jokowi. Semuanya. Terima kasih. Sebelumnya, akhir Mei 2021, pemilik lahan di lokasi sirkuit Mandalika bahkan sempat berinteraksi secara virtual dengan PBB bersama Komnas HAM.
Kompas TV pun secara eksklusif merekam pertemuan virtual antara salah seorang warga yang masih bertahan di tanahnya, Sibawea, dengan perwakilan PBB dan Komnas HAM yang diwakilkan BK Ulung Apsara. Meski persoalan masalah lahan belum tuntas, namun diharapkan janji Presiden bukan sekedar janji. Warga menanti penuntasan lahan mereka. Kini, sirkuit Mandalika tengah menggelar ajang kejuaraan kelas dunia, yakni Asia Talent Cup 2021 mulai 12 hingga 14 November dan World Superbike Championship pada 19 hingga 21 November mendatang, serta MotoGP tahun depan. Tim Liputan, Kompas TV.